Media asing sebut harga tiket sirkuit Mandalika terlalu mahal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association selaku promotor MotoGP Indonesia telah membuka penjualan tiket untuk MotoGP Indonesia. Ajang balap ini akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dan menjadi seri kedua di MotoGP 2022. Tiket MotoGP Indonesia terbagi ke dalam 5 kategori. Pertama, General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, VIP Deluxe Class, dan VIP Premier Class. General Admission menjadi kategori termurah di mana pemegang tiket mendapat akses ke area terbuka sirkuit tanpa tempat duduk. Tiket termurah yaitu kategori General Admission untuk hari Jumat atau hari pertama 18 Maret, tiket dijual dengan harga Rp115.000. Pada umumnya, hari pertama selalu menyajikan 2 sesi latihan bebas dari setiap kategori lomba pada MotoGP. Adapun tiket hari kedua pada Sabtu 19 Maret, sesi kualifikasi dan Minggu 20 Maret, acara puncak untuk kategori General Admission dibanderol dengan harga Rp287.500 dan Rp575.000. Harga tiket MotoGP Indonesia membuat sorotan dari media asing. Media motorsport asal Italia, Tutto Motoway, menyoroti bagaimana harga tiket MotoGP Indonesia tergolong murah untuk orang Eropa, tetapi mahal untuk orang Indonesia. Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu dan akan semakin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP, kata Vice President MGPA Jayadi Wanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Detiksport. Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini, kami optimis tiket dapat terjual dengan lebih cepat. Optimisme ini juga muncul dengan melihat animo masyarakat untuk membeli tiket yang sangat tinggi dan tercermin dari tren penjualan tiket saat ini. Sambungnya. Buat pecinta balap tanah air, jangan lupa segera beli tiket sebelum kehabisan. Anda bisa membeli tiket di partner resmi yang telah kami tunjuk, baik offline maupun online. Kami tunggu Anda di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk menjadi bagian dari sejarah balap motor tanah air. Demikian kata Cahyadi. Tiket MotoGP di Mandalika yang dijual secara online dapat diakses melalui sejumlah official partner, antara lain My Pertamina Apps, InJourney, Explorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin by Mandiri, Tiketpasaja.com, Tiket.com, dan Diandratika.com. Nonton MotoGP di sirkuit Mandalika bisa dari atas Bukit 360. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia Tourism Development Corporation tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk para penonton menyaksikan pagelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 2022. Salah satu fasilitas yang disiapkan yakni tempat penonton untuk menyaksikan balapan kelas dunia itu. Uniknya, di sirkuit Mandalika nantinya para penonton bisa menyaksikan para pembalap berlomba dari atas bukit. Di kawasan sirkuit Mandalika, kami ada 2 bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 penonton. Jadi buat teman-teman, tiket umum tidak duduk di tribun, duduk di bukit-bukit, nanti bisa bawa payung. Ujar Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation, Ngurah Wirawan di Kementerian BUMN. Sementara itu, di tribun tikungan 10 makin digenjot pengerjaannya. Kini sudah terlihat jalan lika-liku seperti ular dan sudah dimulai terlihat hamparan hitam. Rencananya jalan lika-liku akan diaspal agar tidak becek saat menuju ke puncak bukit 360 tersebut.
Tribun para Sultan Plus kini sudah dipatok-patok menjelang MotoGP di mana desain tribun masih disembunyikan sebagai kejutan. Di bukit ini nanti akan ada sejumlah restoran untuk para sultan. Dari atas bukit, penonton akan disuguhi pemandangan luar biasa hingga arena sirkuit yang terlihat jelas. Selain itu, mata akan dimanjakan dengan pemandangan laut lepas dan bukit yang hijau, sungguh pemandangan yang luar biasa. Wirawan menambahkan, selain di bukit, para penonton juga bisa menyaksikan perlombaan balap MotoGP dari tribun. Pihaknya saat ini tengah membangun fasilitasnya. Kali ini tribun penonton saat MotoGP Indonesia 2022 dijamin lebih baik dari gelaran WSBK Indonesia 2021 November lalu. PT ITDC selaku pengembang kawasan Mandalika mendatangkan tribun penonton khusus dari negara Prancis dan Jepang. Sehingga penonton MotoGP Indonesia 2022 akan mendapat tempat duduk lebih nyaman. Tribunnya itu nanti baru. Sudah kita impor dari Prancis dan Jepang. Nanti kita akan siapkan sebanyak 50.000, kata Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama PT ITDC, dikutip dari tribunlombok.com. Kemungkinan besar semua pembalap di kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 akan mengetes sirkuit tersebut pada sesi tes pramusim pada awal 2022. PLN siapkan keandalan pasokan listrik menjelang tes pramusim MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat mempersiapkan infrastruktur ketenaga listrikan di sejumlah lokasi untuk mendukung keandalan pasokan listrik menjelang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada 13 hingga 15 Februari 2022. PLN berkomitmen untuk menghadirkan layanan zero downtime atau listrik tanpa kedip pada gelaran MotoGP, seperti saat event World Superbike pada November 2021. Kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Lasiran di Mataram, Minggu 9 Januari 2022. Untuk merealisasikan layanan ZDT, kata dia, pihaknya telah melakukan beberapa persiapan di lokasi. Di antaranya adalah inventarisasi ulang kebutuhan material dan juga peralatan cadangan, pengerjaan beberapa pekerjaan sipil, pemasangan kabel di beberapa titik, dan mobilisasi beberapa peralatan di sirkuit. PLN juga masih menggunakan konfigurasi jaringan pada saat WSBK. Sumber pasokan listrik dari Gardu Induk atau GI, yakni GI Kuta dan GI Senggol. Sebanyak 18 unit genset, 17 unit uninterruptible power supply dan 6 unit gardu bergerak, akan tetapi kami siapkan beberapa peralatan backup apabila terjadi gangguan pada suplai utama. Lanjutnya, PLN Kota Lasiran juga telah berkoordinasi dengan Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC selaku pengelola sirkuit Pertamina Mandalika, terutama yang terkait dengan titik-titik area sirkuit yang memerlukan aliran listrik. Pada gelaran WSBK, PLN menyiapkan pasokan listrik di 6 lokasi tersebar, yakni Main Pit Building, Observation Deck, Medical Center, Brake Store, Race Control, dan juga TV Compound. Terdapat satu lokasi tambahan yang harus dipersiapkan kebutuhan listriknya oleh PLN, yaitu VIP Village. Saat ini proses penyambungannya sedang dikerjakan oleh tim di lapangan, ucapnya pula. Ia mengatakan, di sisi pembangkitan PLN juga memastikan bahwa kondisi sistem dalam status normal. Saat ini beban puncak sistem kelistrikan Lombok adalah 264 MW, dengan daya mampu pembangkit adalah sebesar 329 MW. Terdapat cadangan daya sebesar 65 MW yang masih dapat digunakan oleh masyarakat. Tak hanya kelistrikan di area sirkuit saja, PLN juga mempersiapkan keandalan listriknya pada fasilitas pendukung seperti hotel, masjid yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika.
PLN juga menyiapkan personel dan juga peralatan pendukung yang akan siaga selama pelaksanaan MotoGP, kata Lesiran.